Pernahkah Anda terbangun dengan perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang hilang, tidak peduli seberapa penuhnya hidup Anda? Izinkan saya membagikan 3 kata-kata yang mengubah hidup dari Padre Pio, yang pada akhirnya dapat memberi Anda kedamaian yang selama ini Anda cari. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa terkadang Anda terbangun dengan perasaan tidak enak, seolah ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidup Anda? Hari ini saya akan berbagi dengan Anda 3 kata kuat yang diungkapkan Padre Pio yang sebaiknya kita ucapkan sebelum tidur. Kata-kata ini dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Jika Anda mencari kedamaian dan perlindungan sejati, Anda perlu mendengarkan ini sebelum terlambat. Padre Pio, yang dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan hubungan istimewanya dengan Tuhan, meninggalkan kepada kita ajaran yang tidak disadari oleh banyak orang dan, sayangnya, kita mengabaikannya setiap malam. Tantangan cepat, jika Anda mencari kedamaian sejati, beri komentar 1 dan sukai video ini. Bertahanlah sampai akhir untuk mendapatkan wahyu yang akan membuat Anda takjub. 3 kata sederhana ini memiliki kekuatan untuk mengubah istirahat Anda, kebangkitan Anda, dan seluruh hidup Anda. Jika Anda merasa kekhawatiran menguasai Anda, atau ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan spiritual Anda, pesan ini khusus untuk Anda. Sebelum mengungkap 3 kata transformatif ini, saya ingin Anda mengetahui bahwa ribuan orang telah mengalami perubahan signifikan dalam hidup mereka dengan mengikuti praktik Padre Pio ini. Bukan suatu kebetulan jika Anda melihat video ini sekarang. Jika Anda percaya pada kekuatan ajaran Padre Pio, tulislah di kolom komentar, "Saya siap menerima berkah ini." Apa yang ingin saya bagikan kepada Anda bukan sekadar kata-kata kosong. Itu adalah 3 tindakan spesifik yang diajarkan Padre Pio kepada kita, didukung oleh pengalaman spiritual bertahun-tahun dan kesaksian transformasi. Masing-masing kata ini memiliki tujuan khusus, dan ketika Anda mengucapkannya sebelum tidur, Anda membuka pintu perlindungan luar biasa dalam hidup Anda. Sebelum melanjutkan, klik berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena setiap minggu, saya mengungkap rahasia ampuh seperti ini yang dapat mengubah hidup Anda. Jangan lewatkan pesan khusus apapun yang membantu ribuan orang. Kekhawatiran, stres, dan masalah bisa terasa lebih berat di malam hari. Namun setelah mempelajari dan menerapkan 3 kata dari Padre Pio ini, Anda akan segera melihat perbedaan dalam hidup Anda. Istirahat Anda akan lebih dalam, kebangkitan Anda lebih penuh harapan, dan hari-hari Anda akan dipenuhi dengan cahaya baru. Sepanjang hidupnya, Padre Pio mengabdikan dirinya untuk membantu orang-orang menemukan jalan menuju perdamaian dan perlindungan. Di antara banyak ajarannya, ada satu yang paling menonjol. Pentingnya kata-kata terakhir kita sebelum tidur. Latihan yang akan saya bagikan kepada Anda ini memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya malam Anda, tetapi juga setiap aspek kehidupan Anda. Banyak dari kita menjalani kehidupan yang serba cepat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menghadapi tantangan terus-menerus, pekerjaan, keluarga, tanggung jawab. Semuanya menumpuk di pikiran kita. Ketika malam tiba, Padre Pio memahami betul perjuangan sehari-hari ini. Dia mengamati bagaimana para pengikutnya, orang-orang seperti Anda dan saya, membawa kekhawatiran yang berat hingga menjelang tidur. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak orang yang terbangun dalam keadaan lelah, padahal jam tidurnya cukup? Atau mengapa suatu pagi Anda bangun dengan perasaan berat di hati? Padre Pio menyadari bahwa hal ini terjadi karena kita tidak menutup hari kita dengan benar. Ini seperti membiarkan pintu rumah Anda terbuka di malam hari, apapun bisa masuk. 3 kata yang Padre Pio ajarkan kepada kita bertindak seperti kunci utama yang mengunci pintu-pintu menuju hal-hal negatif dan membuka pintu-pintu menuju perlindungan. Itu bukanlah kata-kata ajaib, namun tindakan nyata yang, jika dilakukan dengan tulus, memiliki kekuatan untuk mengubah pengalaman malam hari kita dan akibatnya seluruh hidup kita. Bayangkan sejenak bahwa pikiran Anda seperti sebuah ruangan. Pada siang hari, ruangan ini dipenuhi dengan berbagai macam objek, kekhawatiran, ketakutan, kegembiraan, harapan. Saat malam tiba, kita perlu merapikan ruangan ini sebelum beristirahat. 3 kata Padre Pio ibarat cara menata ruang batin ini dengan sempurna.
Momen sebelum tidur sangatlah kuat karena pada saat itulah alam bawah sadar kita paling reseptif. Padre Pio tahu bahwa kata-kata dan pemikiran terakhir yang kita ucapkan sebelum tidur terus bekerja dalam roh kita sepanjang malam. Itu sebabnya dia sangat menekankan pentingnya momen ini. Sebelum mengungkapkan ketiga kata transformatif ini, saya ingin Anda memahami sesuatu yang penting. Kekuatan kata-kata tersebut tidak terletak pada pengulangan mekanis yang sederhana. Padre Pio menekankan bahwa hal itu harus datang dari hati dengan ketulusan dan niat yang benar. Hanya dengan begitu mereka dapat mewujudkan kekuatan penuhnya dalam hidup Anda. Kata pertama yang Padre Pio ajarkan kepada kita sebelum tidur adalah terima kasih. Tapi ini bukan tentang ucapan terima kasih yang sederhana dan dangkal. Padre Pio menunjukkan kepada kita bahwa ada cara khusus untuk bersyukur yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita sepenuhnya saat kita tidur. Saat kita mengucap syukur sebelum tidur, kita mengakui semua kebaikan yang ada dalam hidup kita, bahkan di tengah kesulitan. Padre Pio menjelaskan bahwa seringkali kita terlalu fokus pada masalah kita, sehingga kita lupa melihat berkah di sekitar kita. Seolah-olah kita memakai kacamata hitam yang hanya membuat kita melihat sisi negatifnya. Tahukah Anda mengapa Padre Pio bersikeras mengucap syukur sebelum tidur? Karena dia menemukan bahwa rasa syukur memiliki kekuatan transformatif atas semangat kita. Saat kita bersyukur, pikiran kita terprogram ulang, hati kita terbuka, dan hidup kita mulai berubah. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba segalanya menjadi lebih jelas. Praktik syukur yang diajarkan Padre Pio kepada kita memiliki 3 aspek mendasar. Pertama, kita harus bersyukur atas berkat yang nyata, keluarga kita, rumah kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Kedua, dan ini sangat penting, kita harus bersyukur atas kesulitan yang kita hadapi. Ya, Anda tidak salah dengar. Padre Pio mengatakan bahwa pencobaan adalah peluang terselubung bagi pertumbuhan kita. Aspek ketiga, dan mungkin yang paling kuat, adalah bersyukur atas apa yang akan terjadi. Padre Pio mengajarkan kita bahwa ketika kita mengucap syukur terlebih dahulu, kita menunjukkan kepercayaan yang mendalam terhadap rencana Tuhan bagi hidup kita. Ibarat menanam benih keberkahan untuk esok hari. Namun bagaimana kita dapat mempraktikkan ajaran Padre Pio ini? Ini lebih sederhana dari yang terlihat. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk merenungkan hari Anda. Pikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Hal itu bisa berupa hal besar atau kecil, mungkin pelukan orang terkasih, makanan lezat, masalah yang terselesaikan, atau sekadar fakta bahwa Anda masih hidup dan bernapas. Padre Pio mengajarkan kita bahwa rasa syukur harus spesifik. Daripada mengatakan, terima kasih atas segalanya, kenali situasi yang konkret. Misalnya, terima kasih atas telepon anak saya pagi ini. Terima kasih atas kekuatan menghadapi tantangan di tempat kerja. Terima kasih atas kedamaian yang saya rasakan saat ini. Ketika kita mempraktikkan rasa syukur dengan cara ini, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Otak kita secara alami mulai mencari lebih banyak alasan untuk bersyukur. Ini seperti melatih otot, semakin sering kita melatihnya, semakin kuat jadinya. Padre Pio mengamati bahwa orang-orang yang mempraktikkan bentuk rasa syukur ini sebelum tidur mulai merasakan lebih banyak berkah dalam hidup mereka. Selain itu, rasa syukur mempunyai efek langsung pada istirahat kita. Ketika kita tertidur dengan hati bersyukur, tidur kita lebih nyenyak dan menyegarkan. Padre Pio menjelaskan, hal ini karena rasa syukur membebaskan jiwa kita dari beban, tidak perlu yang sering kita pikul. Latihan khusus yang direkomendasikan Padre Pio adalah menyimpan buku catatan kecil di samping tempat tidur Anda. Sebelum tidur, tuliskan 3 alasan bersyukur. Tidak harus berupa peristiwa besar, terkadang berkat yang paling berarti datang dalam momen kecil. Senyuman ramah, sinar mentari, secangkir kopi hangat. Praktik syukur yang diajarkan Padre Pio kepada kita ini bagaikan kunci yang membuka pintu pertama menuju malam damai dan kebangkitan penuh harapan. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah tidak hanya malam kita, tetapi seluruh keberadaan kita. Kata kedua yang Padre Pio ajarkan kepada kita sebelum tidur adalah memaafkan. Latihan ini penting untuk membebaskan hati kita dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk benar-benar beristirahat.
Padre Pio paham bahwa seringkali kita pergi tidur membawa beban yang bukan milik kita. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kesalahan sehari-hari, betapapun kecilnya, cenderung tampak besar ketika kita berbaring? Padre Pio menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena hati nurani kita secara alami mencari kedamaian. Dan kedamaian ini hanya datang ketika kita jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan mengenai tindakan kita. Namun perhatikan, ketika kita berbicara tentang mengakui kesalahan kita sebelum tidur, ini bukan tentang menyiksa diri kita sendiri dengan rasa bersalah atau penyesalan. Padre Pio mengajarkan bahwa momen pengakuan ini harus menjadi tindakan cinta terhadap diri kita sendiri. Ini seperti membersihkan luka, mungkin sedikit perih, tapi itu penting untuk penyembuhan. Praktik pengampunan yang diwariskan Padre Pio kepada kita mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama adalah mengakui kesalahan diri sendiri dengan jujur. Kita tidak perlu membuat daftar lengkap setiap kesalahan kecil, namun mengidentifikasi sikap atau kata-kata yang kita tahu tidak benar. Itu adalah momen ketulusan pada diri kita sendiri. Tingkatan kedua adalah memohon ampun dengan hati yang ikhlas. Padre Pio menegaskan bahwa ini bukan tentang formula ajaib atau kata-kata yang dihafal. Ini adalah dialog yang tulus dengan Tuhan, mengakui keterbatasan kita dan keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Ibarat berbicara dengan ayah penyayang yang sudah mengetahui isi hati kita. Namun ada tingkat ketiga yang banyak orang lupakan, memaafkan diri sendiri. Padre Pio mengamati bahwa banyak orang yang bisa meminta pengampunan dari Tuhan dan orang lain, namun masih tetap memikul beban, kritik diri, dan penilaian terhadap diri mereka sendiri. Langkah ini penting untuk menyelesaikan siklus pengampunan. Bagaimana kita dapat mempraktikkan ajaran Padre Pio ini? Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk merenungkan hari Anda. Bukan sebagai penilai yang kasar, tetapi sebagai pengamat yang penuh kasih. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik hari ini? Siapa yang mungkin saya sakiti dengan kata-kata atau tindakan saya? Kapan saya tidak bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Padre Pio mengajarkan kita bahwa latihan ini harus segera diikuti dengan tindakan nyata pengampunan. Ini bisa sesederhana mengatakan, saya mengakui kesalahan saya dan saya berkomitmen untuk menjadi lebih baik besok. Yang penting perkataan tersebut datang dari hati dan dibarengi dengan keinginan sejati untuk berubah. Penting juga untuk dipahami bahwa praktik ini bukan hanya tentang kesalahan besar. Kadang-kadang sikap-sikap kecillah yang paling membebani hati nurani kita. Kata-kata kasar kepada anggota keluarga, ketidaksabaran saat bekerja, pikiran negatif yang kita pelihara lebih dari yang diperlukan. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika kita mempraktikkan pengakuan malam ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kita menjadi lebih sadar akan tindakan kita sepanjang hari. Seolah-olah kita menyalakan cahaya batin yang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik pada saat ini. Amalan ini juga berdampak langsung pada kualitas tidur kita. Ketika kita pergi tidur dengan hati yang ringan setelah mengakui dan melepaskan kesalahan kita, istirahat kita lebih dalam dan memulihkan. Padre Pio mengatakan ini seperti tidur setelah membersihkan dan merapikan bagian dalam rumah kita. Kata ketiga dan terakhir yang diajarkan Padre Pio kepada kita sebelum tidur adalah kepercayaan. Kata yang tampaknya sederhana ini mengandung salah satu tindakan paling ampuh yang dapat kita lakukan sebelum tidur. Penyerahan sepenuhnya atas kekhawatiran kita. Padre Pio menemukan bahwa banyak orang menghabiskan malam tanpa tidur karena mereka bergantung pada situasi yang tidak dapat mereka kendalikan. Berapa kali Anda pergi tidur sambil memikirkan masalah yang tidak segera ada solusinya? Khawatir tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, masa depan. Padre Pio memahami bahwa kekhawatiran ini bagaikan rantai yang mengikat kita, menghalangi kita untuk benar-benar beristirahat. Itu sebabnya beliau mengajari kami cara praktis untuk membebaskan diri dari beban tersebut. Praktik kepercayaan yang ditinggalkan Padre Pio kepada kita bukanlah sekadar pernyataan iman. Ini adalah tindakan penyerahan diri secara sadar saat kita memutuskan untuk melepaskan segala sesuatu yang memberatkan kita. Ini seperti mengosongkan ransel berat yang kita bawa seharian. Setiap kekhawatiran yang kita serahkan adalah beban yang tidak lagi kita pikul. Namun bagaimana kita dapat mempraktikkan penyerahan diri ini secara efektif?
Padre Pio mengajari kami metode yang sederhana namun mendalam. Sebelum tidur, kenali 3 kekhawatiran utama yang ada di pikiran Anda. Jangan mencoba meremehkan atau membenarkannya. Akui saja apa adanya. Langkah selanjutnya sangat penting. Untuk setiap kekhawatiran yang teridentifikasi, kita harus membuat pernyataan menyerah secara sadar. Misalnya, situasi di tempat kerja yang membuatku khawatir, aku pasrah. Aku tidak bisa menyelesaikannya saat aku tidur, jadi aku memilih untuk percaya. Merupakan tindakan bijaksana untuk menyadari bahwa ada waktu untuk bertindak dan ada waktu untuk beristirahat. Padre Pio menjelaskan bahwa seringkali kita menolak penyerahan diri ini karena kita merasa ini adalah suatu bentuk pengabaian atau tidak bertanggung jawab. Tidak ada yang jauh dari kebenaran. Menyerahkan kekhawatiran sebelum tidur merupakan tindakan kecerdasan emosional dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa kita memerlukan istirahat untuk menghadapi tantangan dengan energi terbarukan. Latihan khusus yang direkomendasikan Padre Pio adalah memvisualisasikan setiap kekhawatiran sebagai sebuah objek yang kita tempatkan di dalam sebuah kotak. Saat kita menutup kotak ini, kita secara sadar percaya bahwa solusi akan datang pada waktu yang tepat. Ini bukan tentang menyangkal masalah, tetapi memilih untuk tidak membiarkannya mencuri kedamaian kita di malam hari. Praktik kepercayaan ini berdampak langsung pada sistem saraf kita. Ketika kita secara sadar memutuskan untuk melepaskan kekhawatiran kita, tubuh kita merespons. Ketegangan di bahu kita berkurang, pernapasan kita menjadi lebih dalam, dan pikiran kita mulai tenang. Padre Pio mengamati bahwa orang-orang yang mempraktikkan penyerahan diri setiap malam ini terbangun dengan pikiran yang lebih jernih dan lebih banyak energi. Selain itu, praktik ini mengajarkan kita sesuatu yang berharga tentang pengendalian. Padre Pio menjelaskan bahwa sebagian besar kecemasan kita di malam hari berasal dari keinginan untuk mengendalikan situasi di luar jangkauan kita. Saat kita mempraktikkan penyerahan diri, kita belajar membedakan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang harus kita terima. Aspek penting dari praktik ini adalah keteraturannya. Padre Pio menegaskan bahwa berserah diri harus menjadi kebiasaan malam hari, sama alaminya dengan menyikat gigi. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa kekhawatiran tidak lagi menguasai Anda. Bukan karena kekhawatiran tersebut hilang secara ajaib, namun karena Anda belajar menanganinya dengan lebih bijak. Kata ketiga ini, kepercayaan, melengkapi siklus praktik malam yang diajarkan Padre Pio kepada kita. Bersama dengan rasa syukur dan pengampunan, kepercayaan membentuk perisai pelindung yang memungkinkan kita untuk benar-benar beristirahat dan bangun dengan segar, siap menghadapi hari baru dengan harapan dan kekuatan. Ketika merenungkan 3 kata penuh makna dari Padre Pio, terima kasih, maaf, percaya, saya merasa tersentuh oleh kekuatan sederhana yang mampu mengubah hidup kita. Kata-kata ini bukan sekadar ucapan, mereka adalah lentera yang menerangi kegelapan batin, pintu menuju kedamaian sejati. Dalam budaya Indonesia, yang kaya akan nilai kebersamaan, iman dan penghargaan terhadap hubungan antar manusia, ajaran Padre Pio terasa seperti bisikan lembut dari leluhur yang bijak. Kita hidup di zaman yang penuh gejolak, kekhawatiran tentang pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan impian yang terasa jauh sering mengikuti kita hingga keranjang. Namun Padre Pio menawarkan sebuah ritual suci untuk menutup hari dengan ketenangan dan membuka pagi dengan harapan. Bagi saya, pelajaran terbesar adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal besar, melainkan dalam pilihan kecil yang kita buat dengan hati. Mengucap terima kasih telah mengajarkan saya untuk melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, bahkan di tengah hari yang sulit. Setiap malam, saya meluangkan waktu untuk mengingat 3 hal yang membuat saya bersyukur. Mungkin senyum anak saya, aroma nasi goreng yang dimasak ibu, atau pelajaran dari sebuah tantangan. Di Indonesia, di mana kita menghargai momen-momen kecil, ngobrol di warung, tawa bersama tetangga, atau doa bersama keluarga, praktik ini telah membantu saya menemukan kembali keajaiban dalam keseharian. Ini seperti menyalakan lilin di malam gelap. Tiba-tiba, segalanya menjadi lebih terang. Lalu ada maaf, sebuah kata yang kadang sulit diucapkan, tetapi begitu membebaskan.
Dalam budaya kita yang menjunjung harmoni dan saling menghormati, Padre Pio mengingatkan bahwa meminta maaf kepada diri sendiri maupun orang lain adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Saya belajar meninjau hari saya dengan kejujuran, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk melepaskan beban. Jika saya salah bicara atau menyimpan dendam, saya berhenti sejenak untuk berkata maaf dengan tulus. Ini seperti membuka jendela di ruangan pengap, udara segar masuk dan hati menjadi ringan. Terakhir, percaya adalah bintang yang bersinar di tengah malam. Di Indonesia, di mana ketidakpastian, ekonomi, sosial, pribadi, bisa terasa berat, kata ini mengajarkan saya untuk menyerahkan apa yang tidak bisa saya kendalikan. Setiap malam saya menyebutkan kekhawatiran saya, mungkin masalah di kantor atau kerinduan akan seorang sahabat, dan saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan, tetapi memilih untuk tidak memikulnya sendirian. Sikap ini mengingatkan saya pada gotong royong di desa, di mana beban dibagi bersama. Dengan cara yang sama, saya membagi kekhawatiran saya, yakin bahwa esok akan membawa jawaban. Mengamalkan 3 kata ini telah mengubah hidup saya seperti lukisan yang perlahan menjadi nyata. Saya tidak kebal dari masalah. Tagihan tetap datang, konflik keluarga kadang muncul, tetapi saya menghadapinya dengan ketenangan baru. Saat stres menyerang, saya kembali ke terima kasih untuk apa yang saya miliki, maaf untuk kesalahan saya, percaya untuk apa yang akan datang. Ini membuat saya lebih sabar dengan keluarga, lebih peka terhadap kebahagiaan kecil, dan lebih tangguh menghadapi badai. Yang saya sukai dari ajaran Padre Pio adalah sifatnya yang universal. Baik Anda di Jakarta yang sibuk, di sawah Bali, atau di kampung kecil di Sulawesi, kata-kata ini relevan. Mereka tidak meminta kekayaan atau keahlian, hanya hati yang terbuka. Di Indonesia, di mana spiritualitas dan kebersamaan adalah napas hidup, praktik ini seperti kompas yang menuntun tanpa memaksa. Bayangkan jika setiap malam sebelum tidur, kita meluangkan 5 menit untuk mengucap kata-kata ini dengan penuh makna. Rumah kita akan lebih hangat, hati kita lebih lapang, komunitas kita lebih erat. Padre Pio meninggalkan warisan abadi, sebuah undangan untuk mengubah diri melalui kesederhanaan. Saya mengajak Anda untuk mencoba malam ini. Jangan tunggu waktu yang sempurna, ambillah waktu sejenak sebelum tidur untuk berkata, terima kasih, maaf, percaya dengan sepenuh hati. Lakukan untuk diri Anda, untuk orang-orang yang Anda sayangi, untuk dunia yang merindukan kedamaian. Jika pesan ini menyentuh jiwa Anda, bertindaklah sekarang. Beri tanda suka pada video ini untuk menyebarkan cahaya ini. Satu klik bisa menginspirasi orang lain. Bagikan video ini dengan teman, keluarga, mereka yang membutuhkan harapan. Anda bisa mengubah hidup seseorang. Berlangganan ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pesan-pesan yang membangkitkan semangat seperti ini. Dan tulis komentar di bawah. Bagaimana Anda akan menggunakan 3 kata ini? Apa arti kedamaian bagi Anda? Cerita Anda bisa menjadi percikan yang menyalakan semangat orang lain. Bersama, mari kita ikuti teladan Padre Pio. Merajut malam penuh ketenangan dan hari penuh harapan, satu kata pada satu waktu.